Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan menapaki minggu yang baru. Bersyukur sama Tuhan karena kita boleh melewati satu hari lagi, satu minggu lagi. Dan biarlah Tuhan yang mengambil alih. Kalau ibaratnya hidup kita ini seperti bus, maka biarlah Tuhan yang jadi supirnya. Biarlah dia mengendarai, mengarahkan dan memimpin kita ke arah yang benar, ke tempat yang benar. Tuhan ambil hidupku. Pujian Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku, kita pujikan bersama-sama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Kau pakai waktu kami, hidup kami, untuk menyampaikan karya Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan biarlah sebelum kami mengawalinya, kami butuh pendorong, butuh kasih Tuhan sebagai energi kami. Karena kami jujur untuk berlaku baik dan memperjuangkan hal baik, butuh kekuatan yang datang daripada-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan agar menjadi pelita bagi hidup kami. Kami berdoa, amin. Kita buka sama-sama 2 Tawari 2 ayat 1-7, 2 Tawari 2 ayat 1-7. 2 Tawari 2 ayat 1-7, dengarkanlah sabda Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaannya bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku, Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang sedang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia. Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kimezi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Satu hal yang saya sering bilang sama jemaat, jangan benci sama orang terlalu banget. Maksudnya, karena 2 alasan. Kalau kita membenci seseorang sampai kita benci banget, 2 alasan. 1, berarti kita mirip banget sama dia. Kita nggak akan benci seseorang kalau kita nggak mirip. Maksudnya, seperti yang saya selalu bilang, batu hanya akan beradu dengan batu. Jadi orang yang sejenis biasanya akan beradu. Tapi kalau dia nggak sejenis, biasanya mungkin nggak sepaham, tapi habis itu dia nggak ada niat untuk bertengkar. Itu 1. Kedua, kenapa kita nggak boleh benci orang? Karena siapa tahu di masa depan kita butuh pertolongannya. Maksudnya, banyak kejadian Bapak Ibu sudah melihat jemaat itu bersahabat, bergaul baik dengan orang yang dulu pernah dia musuhi, ditolong sama orang yang pernah dia benci,
Dan itu terjadi lagi dan lagi. Gak cuma sekali, 2 kali, 1-2 jemaat, banyak. Jadi mending jangan pernah deh, karena nanti kalau udah kayak gitu mau minta tolong sungkan. Aduh, saya dulu pernah masalah sama dia, nggak mau minta tolong deh. Padahal kita butuh banget misalnya udah kaitannya sama hidup dan mati. Jadi jangan pernah benci orang, karena siapa tahu kita butuh pertolongan dia, atau tadi yang pertama, kita terlalu mirip sama dia. Nah, Bapak Saudara, ini juga yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Salomo yang terkenal bijaksana, memulai pembangunan bait Allah, dia berelasi dengan orang-orang yang juga punya relasi baik sama bapaknya. Daud juga punya relasi baik, memang tidak sebanyak Salomo, tapi Daud juga punya kualitas yang baik dan membuat raja-raja di sekitarnya yang pernah dia kalahkan tidak membencinya, tetapi menyadari bahwa kerajaan ini bukan kerajaan yang bisa disepelekan. Nah, bait Allah ini adalah simbol kehadiran Allah senantiasa menyertai Israel, dan menariknya Salomo ini membuka diri untuk melibatkan orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi dia tahu bahwa orang-orang ini punya relasi baik dengan bapaknya. Salah satunya adalah Huram, raja negeri Tirus, disurati oleh Salomo, dan relasi yang baik antara Israel dan Tirus ini sudah terbangun dari zaman bapaknya. Persahabatan yang dibangun antara kedua bangsa ini dijaga juga dengan baik, sehingga relasi baik ini membantu proses pembangunan bait Allah di Israel. Dan bukan hanya itu, Huram, bahkan Raja Huram juga turut memanjatkan syukur. Dia bilang, wih, luar biasa, syukur dan bahkan memuji Allah yang disembah oleh Salomo. Nah, dari sini kita bisa lihat adanya hasrat untuk ikut membangun relasi yang sama dibangun oleh Daud, agar terjadi pula dengan Salomo. Hubungan yang baik antara kedua kerajaan tentu mendatangkan lebih banyak manfaat daripada kalau mereka perang, daripada mereka saling curiga. Relasi dan kolaborasi akan selalu membawa banyak kebaikan daripada keburukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita diperhadapkan dengan orang, kan pilihannya dua, mau jadi musuh atau mau jadi teman. Pilihlah jadi teman. Ada satu pepatah mengatakan, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Sekali lagi, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jadi sedapat mungkin kita nyari teman lah, musuh itu jangan sampai ada. Dan kalaupun tapi dia memusuhi kita dulu, ya udah, pokoknya kita teman. Jangan menambah, jangan membuat hati kita diisi dengan kebencian dan kemarahan, karena nggak bakal nolong kita apa-apa kok. Merugikan kita malah pasti. Sehingga hari ini kalau ada di hidup kita ada orang-orang Tuhan taruh, dan pilihannya antara dua, membenci atau menjadikannya teman, ya pilih jadi teman lah. Karena ke depan kita nggak pernah tahu hidup kita sampai kapan, dan kita butuh pertolongan apa enggak nanti suatu saat. Jadi kita kumpulkan amunisi sebanyak mungkin, punya banyak sebanyak mungkin, teman sebanyak mungkin, kalau musuh seminimal mungkin, dikurang-kurangin kalau bisa. Sehingga marilah sama-sama kita bangun relasi yang baik, persahabatan yang baik dan tulus. Dan bukankah hidup ini kan jadi lebih nyaman? Kita nyari apa lagi sih di dunia ini selain dari kenyamanan, kedamaian, dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga kita dimampukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar dari Salomo yang membangun hubungan baik dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, meneruskan kebaikan dari bapaknya. Kami juga percaya hari ini akan Tuhan pertemuan kami dengan banyak orang, dan gak selalu orang-orang yang aman-aman dan baik-baik, ada yang aneh-aneh pasti. Tapi kami mau belajar untuk tetap melihat orang lain sebagai partner, sebagai orang yang punya potensi suatu saat akan membantu kami, sehingga kami melihat semua orang baik adanya. Kami serahkan hari ini agar kehidupan kami berkenan, dan kami berelasi dengan baik dan berteman dengan lebih banyak orang. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.